Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Miss Rahmi lagi baca koran nih. Di koran kadang ada tulisan, gambar, dan diagram. Kalian tahu tidak apa itu diagram? Ada berbagai jenis diagram dalam menyajikan data. Hari ini kita akan mempelajari diagram batang. Semoga nanti kalian bisa membaca diagram batang ya. Dari tadi Miss Rahmi sebut diagram batang. Kalian tahu tidak apa itu diagram batang? Diagram batang adalah gambaran yang menyatakan suatu data dalam bentuk batang yang dapat digunakan untuk kajian, baik itu berupa analisis atau kesimpulan. Bentuk diagram batang itu seperti ini, dan cara membacanya pun mudah. Yang pertama, kalian perhatikan garis horizontal atau mendatar. Kedua, ikuti panjang diagram batangnya agar mengetahui jumlah datanya. Dan terakhir, lihat garis yang vertikal atau garis dari atas ke bawah untuk jumlah datanya. Jadi, diagram batang itu hanya ada dua garis saja, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Biasanya di garis horizontal adalah jenis datanya, dan di garis vertikal adalah jumlah datanya. Oke, mari kita mulai latihan membaca diagram batang ya. Di sini ada data profesi orang tua siswa di kelas 5. Kita baca dulu mulai dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan ya. Pertama, kita lihat garis horizontalnya. Ada keterangan PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, ikutin diagram batangnya sampai ujungnya. Nah, lihat garis vertikal yang di ujung sini untuk jumlah datanya. Bisa kita lihat tertulis angka 8. Jadi, kita terjemahkan data pertama yaitu profesi orang tua siswa kelas 5 sebagai PNS berjumlah 8 orang. Nah, apakah kalian sudah paham? Oke, Miss Rahmi akan lanjut lagi ya. Kita lihat keterangan pada garis horizontal yang kedua. Ada TNI. Kemudian kita ikuti diagram batangnya sampai ujung. Nah, kita lihat di garis vertikal pada ujung diagram batangnya berjumlah 5. Jadi bisa kita terjemahkan data kedua yaitu profesi orang tua siswa kelas 5 sebagai TNI berjumlah 5 orang. Nah, apakah kalian sudah mulai paham? Kalau kita tulis semua berdasarkan diagram tersebut, maka kita mendapatkan data sebagai berikut. Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Terima kasih yang udah support Rahmi Kawa YouTube channelnya. Nah, kita bisa membuat kesimpulan dari diagram batang yang disajikan. Berdasarkan diagram tersebut, kita dapat simpulkan profesi orang tua siswa kelas 5 yang paling terbanyak adalah petani sebanyak 12 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah wira swasta yang berjumlah 2 orang. Sekarang kita lanjut pada gambar diagram batang yang kedua ini ya. Ini adalah data nilai matematika kelas 5. Seperti biasa, kita mulai baca datanya dari kiri ke kanan. Mari kita lihat garis horizontalnya. Yang pertama ada nilai 4. Kita ikuti diagram batangnya sampai ke ujung. Nah, kemudian kita lihat garis vertikal di ujung batang diagramnya ini. Di sini tertulis angka 2. Jadi, bisa kita terjemahkan data pertama yaitu nilai 4 pada pelajaran matematika kelas 5 berjumlah 2 orang. Oke, apakah kalian bisa untuk data yang kedua sampai selanjutnya? Nah, kalau kita tulis semua berdasarkan diagram tersebut, maka kita mendapat data sebagai berikut ini.
Berdasarkan diagram batang tersebut, kita dapat simpulkan pada nilai ulangan matematika di kelas 5, siswa paling banyak memperoleh nilai 6, sebanyak 9 siswa. Dan siswa yang paling sedikit memperoleh nilai 4, sebanyak 2 siswa. Atau nilai matematika di kelas 5 yang paling banyak adalah 6, sejumlah 9 siswa. Sedangkan yang paling sedikit adalah nilai 4, sejumlah 2 siswa. Jadi, pada saat kalian membuat kesimpulan, bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Yang penting adalah jenis data dan jumlah datanya harus sesuai dengan diagram batangnya. Oke, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Bye-bye.